Nah, ini aku. Buka pintu ya, sayang. Sayang. Itu maafin Mama. Mama biarin kamu tinggal di sana sendirian. Aku bukan ibu yang berguna. Bibi! Bi, cepet ambil kunci serep kamar saya, Bi! Ardi, biar saya masuk. Ibu Nela. Mau ngapain? Ibu Nela yang tenang ya. Kamu harus bilang sama anak saya Intan ya. Saya tuh harus tinggal di sini karena saya udah janji sama Tiara. Tapi sebenarnya saya tuh gak mau ninggalin anak saya. Kamu harus bilang sama dia ya. Kamu harus bilang. Iya Ibu Nela. Pasti akan saya sampaikan sama Intan. Dan saya yakin Intan pasti bisa mengerti. Ya. Kamu tenang ya, sayang ya. Aku mau Intan. Aku mau Intan. Iya, sayang. Iya. Ardi, saya sudah memberikannya obat penenang. Makasih, Man. Sama-sama Ardi. Udah ya, sayang ya. Kamu istirahat ya, sayang ya. Bangun ya. Ardi, saya mohon sama kamu. Jagalah Ibu Nela. Buatlah dia supaya tenang. Jangan sampai dia stres. Saya hanya khawatir. Satu hal yang dia pikirkan akan membuatnya menjadi gelisah seperti ini. Pasti berpisah dari Intan bikin Nela stres dan kumat. Aku tahu ini berat untuk kamu, Nay. Tapi aku belum bisa melupakan masa lalu itu. Aku belum sanggup menerima Intan sebagai anak kamu. Ya Allah, kenapa Intan harus hadir dalam keadaan seperti ini? Andai saja Intan bukan anak kamu, Nay. Aku gak perlu menjauhkan kamu dari dia. Ardi, kamu kan akan mendampingi Ibu Nela. Kamu gak boleh stres begini dong. Tenangkan pikiran kamu. Bagaimana kamu bisa menenangkan Ibu Nela sementara kamu sendiri banyak pikiran seperti ini? Oke. Oh ya, satu lagi Ardi. Ibu Nela harus rutin minum obatnya secara teratur. Karena itu akan membuatnya tenang dan emosinya kembali stabil. Makasih, Man. Sama-sama Ardi. Kenapa jadi kayak gini sih? Tapi pokoknya aku gak bakal biarin Mama pergi. Gimana pun caranya, aku harus bisa buat Mama lupa sama Intan. Intan gak ikut ke rumah. Hanya Naila. Maksud Mas bisain Intan dari Kak Naila, iya? Kamu harus ngerti. Aku gak bisa melihat Intan ada di rumah. Apalagi setiap hari, setiap saat dia ada di rumah. Setiap aku melihat Intan, di kepala aku cuma ada kejadian pahit yang menimpa Naila. Mas, kamu udah membuat keputusan yang salah. Kesalahan besar.
Ardi. Iya. Kayaknya satu hal yang terbaik untuk Naila dan semuanya. Naila harus kumpul lagi sama anaknya Intan. Ma, cukup. Mama bermaksud baik, Ardi. Mama nggak usah pura-pura baik sama Naila. Aku tahu, Ma. Mama masih membenci Naila, iya kan? Maya udah sadar, Maya udah cerita semuanya ke aku. Mama selama ini menghalangi aku untuk menemukan Naila. Ma, kalau Mama emang masih pengen aku dan Tiara tinggal di rumah ini, stop ikut campur urusan keluarga aku, Ma. Apalagi mencoba menghancurkannya. Aku ini ibu kandungmu, Ardi. Dan aku akan terus memperjuangkan apa yang terbaik untuk kamu. Walaupun kamu suka atau enggak. Pak Mirza, pengacara Bapak sudah membayar uang jaminan dan disetujui oleh pengadilan. Sekarang Bapak sudah bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Selamat Pak Mirza. Kini Anda sudah bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Iya, Pak. Pak, terima kasih banyak, Pak. Bapak udah bantu saya, Pak. Sekali lagi makasih ya, Pak. Ya Pak, sama-sama. Itu bukan masalah. Pak Ustadz Hamzala yang sudah meyakinkan saya bahwa Anda tidak bersalah. Dan ini sudah kewajiban saya membantu Anda. Iya, Pak. Ya Allah, terima kasih, Allah. Ya ampun, aku kesiangan. Aku kan mau bikin bubur buat mama. Intan? Intan kenapa buru-buru begitu? Hah? Intan, pagi-pagi ngapain? Ini yang aku tadi kesiangan. Jadi aku harus buru-buru buat masak buburnya mama. Loh, Mama kan udah nggak tinggal sama kita lagi. Jadi, sekarang Intan nggak usah repot-repot ngurusin Mama, ya kan? Intan, ini pasti berat sekali buat kamu. Tapi Intan masih punya Eyang, masih punya kakek Arif, masih punya Om Mirza yang selalu ada buat Intan. Sekarang Intan lebih baik siap-siap ke sekolah ya. Aku gak mau sekolah, Yang. Loh, kenapa nggak mau sekolah? Intan inget nggak pesannya Mama? Mama kan ingin Intan jadi anak pinter. Karena Mama bangga kalau Intan jadi anak pinter. Intan mau kan bikin Mama bangga? Cucu Oma, pagi-pagi mukanya kok ditekuk begitu sih? Nanti cantiknya kurang lagi. Kamu pasti lagi kangen sama mama kamu ya? Iya, Oma. Tiara kasihan lihat mama ngamuk-ngamuk. Teriak-teriak. Kasihan dia, Oma. Kamu tenang aja.
Kalau mama kamu minum obat secara rutin, dia pasti akan sembuh. Selama ini Tiara selalu ceria, tapi semenjak Naila datang, dia jadi sedih, murung. Seharusnya Naila memang gak pernah muncul sebagai ibunya Tiara. Dengan begitu cucuku gak akan menderita. Oma, nanti di sekolah aku harus ngomong apa sama Intan? Aduh, kenapa sih kamu masih mikirin anak jalanan itu? Dia itu selama ini hanya bisa nyusahin kamu dengan bermacam-macam masalahnya. Udahlah, kamu itu kan punya masalah sendiri. Selesaikan juga masalah kamu sendiri. Tapi Oma, dia pasti nyari mamanya. Biarin aja, gak usah dipeduliin. Kamu ingat gak sih? Kemarin Tante Maya di rumah sakit. Kamu itu selalu mikirin anak itu. Bahkan kamu berusaha untuk keluarkan dia dari panti sosial. Kasihan kan sama Tante Maya? Mama kamu juga. Penyakitnya kambuh terus. Harusnya kamu mikirin mama kamu sama Tante Maya. Jangan mikirin dia terus. Ngerti nggak? Tiara. Aku mau cerita sama kamu. Aku lagi sedih banget. Tiara, tunggu. Tiara. Kenapa kamu diem aja? Padahal hari ini aku lagi sedih banget. Aku butuh kamu, Tiara. Tapi kenapa kamu malah nyuekin aku? Asal kamu tahu ya, Intan. Aku tuh udah gak peduli sama kamu. Aku udah capek nyusahin masalah kamu terus. Kamu tuh bisa nyusahin orang aja. Intan, mulai sekarang nggak usah deket-deket aku lagi. Bu Narsi? Pak Arif, ada apa? Saya keluar dulu ya. Mau beli sesuatu untuk Intan. Siapa tahu Intan senang dan bisa melupakan masalah dengan mamanya. Pak Arif ini begitu perhatiannya sama Intan. Sampai seolah-olah Pak Arif itu kakeknya Intan. Kalau saja Bu Narsi tahu, Intan itu memang cucu saya. Intan itu anak baik, perhatian sama keluarga. Siapa yang kenal Intan, tentunya sayang sama Intan. Begitu juga saya, Bu. Terima kasih banyak. Pak Arif bisa menyayangi, bisa mengasihi Intan sedemikian rupa. Memang itu yang dibutuhkan oleh Intan. Perhatian dan kasih sayang. Paling tidak, itu bisa menghiburnya dari kesedihan kehilangan mamanya, Pak Arif. Siapa itu? Biar saya lihat, Bu. Iya, Pak. Irsya, ngapain kamu kesini?
Kamu kabur lagi ya? Pak, aku nggak kabur, Pak. Tapi aku sekarang udah bebas, Pak. Semuanya berkat Ustadz Hamzah, Pak. Ustadz Hamzah nyawa pengacara buat aku, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nak Mirza. Papa senang dengarnya, Mirza. Iya, Pak. Syukurlah, Nak Mirza, kamu sudah bebas sekarang. Makasih, Bu. Syukurlah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kamu di sini, Intan bisa senang dan terhibur. Pak, emang Intan kenapa, Pak? Intan itu cuma anak-anak. Apa salah dia sampai ditinggal di sini? Maaf ya Pak, ini masalah keluarga saya. Bapak bukan siapa-siapa, jadi Bapak nggak usah kecampur. Ayo saya. Sekali sama kamu. Aku juga kangen sama Eyang. Eyang, Mama mana? Jadi begitu kejadiannya. Ardi sepertinya tidak mau menerima Intan. Rupanya Ardi belum berubah. Dia tidak pernah mau mengakui Intan. Intan sudah pasti tidak bisa diterima di keluarga itu. Sementara setiap hari Intan kangen sama ibunya. Ibu gak tega lihat Intan seperti itu setiap hari. Selalu saja ingat ibunya. Kangen sama ibunya. Intan pasti sedih banget. Harus berpisah sama Naila. Intan pasti terpukul, Pak. Kok bengong gitu? Lagi ngapain sih? Kenapa? Baju-baju aku pada kemana? Kamu buangin semua ya? Kamu bener-bener mau ngelupain aku ya, Mas? Enggak gitu sayang, baju kamu dibuang sama Mama. Nanti kita beli yang baru ya. Gak usah. Aku pakai yang ada aja. Jangan ngambek sama aku dong. Kamu kan tahu Mama. Sekarang deh kita beli yang baru. Sekarang kita beli baju, sekalian jemput Tiara. Mau? Kalau jemput Tiara, berarti aku bisa ketemu sama Intan. Mereka kan satu sekolah. Iya, Mas. Ayo. Gitu dong. Loh, kok Intan gak jualan ya? Iya nih, tumben padahal dia orangnya selalu rajin ya. Kalian belum tahu ya, Intan tuh kapok.
Kemarin dia waktu jualan di jalanan, dia ditangkap sama Pepe dan dia mau dibawa ke panti asuhan. Oh jadi gitu, pantesan aja Intan gak jualan. Baguslah, mulai sekarang semua murid di sekolah bisa makan makanan bersih di kantin. Gak kayak dagangan si Intan yang kotor dan gak higienis. Cepetan, takut ditangkap lagi ya. Papa, Mama, mereka jemput aku. Sayang! Mama! Mama, Papa! Mama? Mama? Intan! Mama! Sayang, ayo cepat masuk. Sayang, kamu masuk ke dalam. Aku ibunya Intan. Intan, sebenarnya Om kangen sama kamu. Tapi saat ini keadaan gak memungkinkan. Om gak bisa menemui kamu. Hati Om belum bisa menerima keadaan ini. Maafin Om, Intan. Intan kayaknya sedih banget. Karena dia gak bisa ketemu sama mamanya. Tapi selama ini, dia udah tinggal sama mama aku. Sekarang gantian. Mama yang tinggal sama aku. Ibunya Intan. Apa mama kangen sama Intan? Makanya dia nangis kayak gini. Maafin aku, Nay. Maafin Om, Intan. Tapi ini yang terbaik untuk saat ini. Tiara juga butuh mamanya. Dia butuh perhatian Naila. Abang kenapa tega ninggalin aku? Kenapa mama gak mau ketemu aku, Mak? Aku kangen banget sama mama. Ma, mama pulang ya, Ma. Aku kangen banget sama mama. Mama, Papa. Mama? Mama? Intan? Jadi, barangnya mereka itu papanya Tiara. Dan ternyata juga suaminya Mama.
sedih ya. Aku jadi sedih kalau mama sedih kayak gini. Mama jangan sedih lagi ya. Ma, aku udah ada di sini, Ma. Aku bakal terus nemenin Mama. Mama seneng kan tinggal bareng aku? Pak, Iya, ada apa? maaf Pak, dokter yang mau periksa Bu Naila sudah datang. Ya udah, biar saya temui. Iya, Makasih ya, Bi. sama-sama. Mama! Ma, aku kangen sama Mama. Suara itu, Suara apa, Ma? suara itu, suara itu. Intan? Tiara, kenapa hordengnya ditutup? Aku mau ketemu sama Mama, Tiara. Duh, Intan datang ke sini. Mana kalau Mama lihat Intan? Bisa-bisa mau pergi ninggalin aku. Aku mau ketemu sama Mama, aku kangen. Mama. Ma. Benar dugaanku. Kehadiran perempuan stres itu cuma bikin masalah di rumah ini. Tapi kalau aku biarkan dia pergi, Tiara akan sedih. Bi! Bibi! Bi! Iya, Nyonya. Bi, tadi saya dengar Intan datang. Jangan kasih masuk. Kasih tahu satpam, suruh dia pergi. Usir dia. Ayo cepetan. Baik, Nyonya. Mama. Aku mau ketemu Mama. Loh. Non Intan, kenapa teriak-teriak? Anu Pak, izinin aku masuk ya Pak. Oh, mau ketemu Non Tiara ya? Pak, kata Nyonya, Non Intan nggak boleh masuk. Yang bener, Bi. Bu, izinin aku Bu. Maaf Non Intan. Non Intan tetap nggak boleh masuk. Sekarang pulang sana. Aku mau ketemu sama Mama, lepasin. Non, mama kamu nggak ada di sini. Non Intan, ayo pulang aja ya. Ayo. Mama, aku ada di dalam rumah, aku mau ketemu Mama. Gimana dong ini? Intan bukannya pergi malah teriak-teriakan. Itu suaranya Intan. Itu suaranya Intan. Ada Intan kan, Bu? Aku mau ketemu sama Itu bukan Intan, Ma. Aku mau ketemu sama Intan. Aku ibunya. Mama tenang dulu, Mama duduk ya. Aku mau Mama ketemu tenang, sama Ma. Intan. Mama tenang, Ma. Mana dong? Ardi, kalau menurut saya sebaiknya... Ardi, Ibu Nela mau kemana? Naila! Ma, Mama mau kemana, Ma? Mama kamu kenapa? Pa, Mama mau temuin Intan, Pa. Intan ada di depan. Intan ada di depan. Iya, Pa. Aku nggak boleh membiarkan Naila ketemu sama Intan. Dia bisa pergi lagi dari sini. Sebentar. Tiara, kamu yang sabar ya Tiara ya. Intan! Intan! Intan, kamu di mana, sayang? Intan, kamu ada di sini kan, sayang? Intan! Sayang, kamu kenapa keluar? Mas, yuk. Tiara nungguin kamu. Mas, ada Intan, Mas, di sini. Aku mau ketemu sama Intan. Maafin Om Intan. Om gak bisa membiarkan kamu ketemu sama mama kamu. Sayang, Intan gak ada di sini. Sekarang kita masuk. Kamu gak mau ketemu sama Tiara emangnya? Tiara. Tiara nungguin kamu, sayang. Duduk di sini. Sekarang
Ibu Nela saya periksa dulu ya. Ardi, ini obat Ibu Nela. Oke. Ibu Nela, mulai sekarang nggak usah mikir macam-macam ya. Istirahat saja. Ya udah. Sayang, kamu istirahat di sini. Aku mau ngomong sama dokternya di depan. Ya. Man, kita bicara di depan. Ayo. Intan kok jam segini belum pulang? Kemana anak itu? Intan? Kok telat sayang pulangnya? Loh, ini kenapa kakinya berdarah begini? Aduh, Eyang obatin ya sayang ya. Ya. Aku nggak mau ngomong sama Eyang. Masya Allah, Intan membentak Bu Narsi. Gak biasanya Intan kasar gitu sama Eyangnya. Ada apa ya? Kenapa Eyang nggak bilang kalau Tiara itu sebenarnya anak Mama? Apa kamu bilang Tiara sahabat kamu itu anaknya Mama? Hah? Jadi Tiara itu anaknya Ardi. Iya Eyang, kenapa Eyang tadi nggak pernah bilang sama aku? Eyang nggak tahu. Eyang nggak tahu Intan. Eyang benar-benar nggak tahu. Tapi dulu kata Eyang, papa aku tuh ninggalin aku sama Mama. Tapi ternyata papa aku tuh masih ada kan Eyang. Tapi kenapa Papa Tiara nggak ngizinin aku ketemu sama Mama? Nggak ngizinin aku ikut sama Mama. Apa yang harus aku katakan pada Intan? Dia pasti terluka kalau tahu Ardi bukanlah papanya. Papanya dan Papa Tiara berbeda. Kenapa Eyang dimanja? Apa papanya Tiara itu bukan papa aku? Makanya Om Malaikat baik hati itu nggak mau ketemu sama aku. Begitu kan? Iya kan Eyang? Intan dengerin Eyang. Om Ardi itu Eyang, kenapa mamaku tuh sama mamanya Tiara sama? Tapi papanya tuh beda. Terus sebenarnya mama aku tuh siapa Eyang? Eyang nggak tahu. Eyang nggak tahu Intan. Papa kamu tuh Om. Papa kamu ada di sini, Intan. Jadi, begitu ceritanya. Itu kenapa sekarang Naila keadaannya seperti ini, Man? Pantas aja Ibu Nela mengalami depresi. Bahkan jiwanya pun terguncang. Ternyata apa yang dialami sangat begitu berat, Ardi.
Yang sekarang saya mau tahu, Man. Apa Naila bisa disembuhkan? Iya. Dengan cara terapi dan minum obat yang tepat, insya Allah istri kamu akan membaik. Meskipun hanya untuk sementara, Ardi. Sementara. Saya mau istri saya sembuh total. Gimana solusinya? Ardi, kalau dari cerita kamu, satu-satunya cara adalah Ibu Nela harus berkumpul dengan dua anaknya, Tiara dan Intan. Dan kamu, Ardi, suka atau tidak suka dan terima atau tidak terima, Intan harus tinggal di rumah ini. Intan anak yang baik. Selama ini aku sayang sama dia, tapi setelah aku tahu dia anak dari laki-laki yang menghancurkan keluarga aku, rasanya aku nggak sanggup jika harus bersama dia. Nggak bisa. Ardi nggak boleh nerima anak itu tinggal di sini. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Ardi, saya harap kamu mau mempertimbangkan saran saya. Pasti, Man. Ya sudah, saya permisi dulu. Makasih. Sama-sama, Ardi. Hati-hati. Terus, apa rencana kamu? Kamu mau bawa anak jalanan itu ke sini, ya? Ardi, jawab dulu pertanyaan Mama, Ardi. Ardi, Ardi, Ardi. Besok-besok, kalau anak itu sudah dewasa, dia pasti akan menikah. Apa kamu mau mencari ayah kandungnya? Untuk walinya, kamu mau mencari ayahnya yang sudah memperkosa istri kamu? Apa kamu sanggup bertemu dengan orang itu? Kamu sanggup menahan perasaan kamu bertatap muka dengan lelaki yang sudah menjamah tubuh istri kamu? Ardi, apa kamu? Lalu aku harus apa sekarang, Ma? Kalau kamu ingin Naila sembuh total, kamu harus bisa bikin Naila itu melupakan Intan. Itu jalan yang terbaik untuk kamu. Intan? Tiara, kenapa hordengnya ditutup? Aku mau ketemu sama Mama, Tiara. Tiara, buka hordengnya. Aku mau ketemu sama Mama, aku kangen. Tante Maya? Ya Allah, aku harus temuin Tante Maya. Tante Maya pasti bisa nolongin aku. Bingung Pak, banyak banget lowongan pekerjaannya Pak. Iya, kamu pilih aja satu-satu. Kamu tandain mana yang cocok buat kamu, itu yang kamu lamar. Iya Pak ya. Tuh, cocok. Intan,
Kek, kakek tahu nggak Tante Maya tuh dirawat di rumah sakit mana? Tante Maya. Ya itu loh, tantenya Tiara. Oh iya. Tapi ngapain kamu tanya-tanya? Memangnya mau ngapain? Dan dari mana Intan taunya? Waktu itu kan aku ketangkep dan mau dibawa ke panti sosial. Aku lihat mobil Tante Maya kecelakaan, Kek. Terus Tante Maya dibawa pakai mobil ambulan. Tante Maya itu selalu baik banget sama aku loh, Kek. Jadi aku pengen nengokin dia, Kek. Iya. Kakek tahu. Waktu itu, waktu kakek sama mama kamu ke rumah sakit mau nemuin papanya Tiara. Gini aja Pak, Bapak kasih tau aja sama aku nanti biar aku anterin Intan, ya. Mas sudah berbuat tidak adil kepada Intan. Bertahun-tahun Intan hidup dengan ibunya. Lalu tiba-tiba kamu dan Tiara datang memberikan dia perhatian dan kasih sayang. Pasti saat itu Intan merasa sangat bahagia. Tapi entah kenapa, tiba-tiba kamu renggut itu semua. Kasihan Mas Intan. Dia pasti sedih. Mas nggak pernah berniat untuk membuat Intan sedih, Mai. Mas nggak pernah punya niatan seperti itu. Mas juga nggak mau Intan sedih. Tapi Mas nggak bisa nutupin perasaan Mas. Setelah tahu kalau Intan itu anak... Mas nggak maksa kamu ngerti. Tapi Mas juga nggak bisa terus-terusan teringat kejadian itu. Bu Maya, Pak Ardi. Dok, bagaimana kondisi adik saya? Kapan kira-kira dia bisa pulang? Beberapa hari lagi, Bu Maya sudah bisa pulang, Pak Ardi. Alhamdulillah. Mai. Permisi, Pak Ardi. Saya mau periksa dulu keadaan Bu Maya sebentar. Silakan, bisa tunggu di luar. Sintan, Suster, Ya? mau nanya ruangannya Ibu Maya sebelah mana ya? Maya ya? Oh, Ibu Maya di ruangan VIP, Pak. Nah, dari sini Bapak lurus aja, nanti kamarnya yang nomor 12 ya. Oh, ya makasih ya. Iya. Ayo kita cari yuk. Ayo, Om. Nah, nih kamar nomor 12. Ini pasti kamarnya Tante Maya nih. Yaudah, Intan masuk ya. Om nungguin di luar. Ya, Om. Yaudah, mana? Tante Maya. Intan. Intan, ya ampun. Tante, aku kangen banget sama Tante. Tante juga kangen banget sama kamu, Nak. Intan, kamu kenapa nangis, sayang? Aku takut kalau Tante Maya nggak sayang sama aku. Kamu kok ngomong kayak gitu sih, Nak? Tante sayang sama kamu, Intan. Sampai kapanpun. Makasih ya, Tante. Terus gimana keadaan Tante? Apa udah sembuh? Insya Allah beberapa hari lagi Tante bisa keluar dari sini. Alhamdulillah. Kamu kenapa masih sedih sih, Nak? Kenapa, sayang? Cerita sama Tante. Tante, boleh kan aku minta tolong sama Tante? Oleh, sayang. Mau minta tolong apa?
tolong bilang sama papanya Tiara kembaliin mama sama aku lagi. Papanya Tiara kan juga udah punya Tiara dan udah punya Tante Maya sama mamanya. Tapi aku cuma punya mama sama ayah. Tolongin aku, Tante. Aku pengen mama pulang ke rumah. Aku pengen sama mama lagi. Intan, kamu jangan khawatir, nak. Nanti Tante akan bilang sama papanya Tiara. Insya Allah, Tante akan selalu terus ada untuk kamu. Kamu jangan sedih lagi. Semuanya akan baik-baik saja ya, nak ya. Beneran, Tante? Bener, sayang. Makasih ya, Tante. Jangan sedih lagi. Iya, Tante. Aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati ya, nak. Iya, Tante. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan kamu, Intan. Tante berjanji. Tante akan mengusahakan yang terbaik supaya kamu kembali bersatu dengan mama kamu, sayang. Om Irsa, Terus gimana? Tante Maya bilang apa sama Intan? Tante Maya mau coba ngomong ke papanya Tiara. Suruh ngembaliin mama. Alhamdulillah, bagus dong kalau gitu. Sekarang Intan tinggal berdoa, ya kan? Iya Om, Kita ke pasar yuk. ke pasar. Abangnya mau ngapain Om? Intan, kan sebentar lagi itu mau puasa, ya kan? Mau masuk bulan Ramadan. Nah, kita harus beli barang-barang buat mungguhan. Oh iya, nanti sebentar lagi kita udah mau puasa ya? Iya. Aku hampir lupa karena banyak banget mikirin mama. Ya udah mulai sekarang Intan nggak usah terlalu banyak mikirin mama. Kan Tante Maya bilang katanya mau bantuin Intan buat balikin mama. Iya nggak? Amin. Ya udah, sekarang yang terpenting kita berdoa biar doa-doa kita dikabulin sama Allah. Ya. Amin. Amin. Yaudah, yuk kita ke pasar yuk. Ayo. Jadi anak-anak, supaya puasa kita afdol, sebelumnya kita tuh harus meminta maaf kepada orang-orang terdekat kita. Terutama kepada orang tua kita masing-masing. Mengerti? Mengerti, Bu. Ma, ini kan mau puasa. Maafin aku ya, Ma. Aku udah banyak salah sama Mama. Mama gak pernah ngomong sama aku kalau aku minta maaf. Tapi aku tetap senang karena Mama ada selalu sama aku. Tapi sekarang aku mau minta maaf sama siapa lagi? Mama gak ada. Jadi, pulang sekolah nanti,
kalian harus langsung meminta maaf kepada orang tua kalian masing-masing ya anak-anak ya. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Nah, nanti Intan sama Nak Mirza bagi-bagiin box makanan ini ya ke semua tetangga di sini. Ini kan munggahan. Jadi kalau kita ada rezeki ya kita bagi-bagi. Ya, Eyang. Intan, itu box buat siapa? Soalnya Eyang udah ngitung, semua boxnya itu sudah pas dengan jumlah tetangga yang kita punya. Buat Mama dong, Eyang. Aku mau nganterin makanan itu buat Mama, Eyang. Sambil minta maaf sama Mama. Biasanya kan begitu, Eyang. Kalau mau puasa pasti aku selalu minta maaf sama Mama dan Eyang kan? Katanya puasa kita nggak bakalan diterima kalau nggak minta maaf sama Mama. Ya Allah, aku nggak mau Intan sedih. Kalau dia datang ke sana, Bu Rina pasti akan mengusirnya. Aku nggak mau itu terjadi. Aku harus mencegahnya. Sayang, kamu nggak usah ke sana ya. Oh, kenapa emangnya, Yang? Kan aku harus minta maaf sama Mama. Pokoknya Intan nurut aja sama Eyang, ya. Intan kan anak baik. Kalau anak baik, pasti nurut apa kata Eyang. Ya. Eyang mohon sekali. Ya Intan. Intan, mendingan Intan ikut Om Mirza. Yuk. Iya, Om. Yuk. Nih, Intan bantuin ya. Pak, aku pergi dulu ya, Pak. Iya, hati-hati ya. Bu. Ayo, Intan. Ustadz Hamzah mana ya? Kok nggak kelihatan? Apa masih di dalam ya, Tan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, cari siapa ya? Ini Mbak, Panggil saja saya Nisa, itu nama saya. oh iya Mbak Nisa. Ini nyari Ustadz Hamzah tapi mana nggak kelihatan dari tadi. Oh, nyari Bapak. Bapak lagi pergi umroh, Mas. Umroh? Emangnya Bapak nggak bilang sama Mas? Panggil aja Mirza. Kalau yang ini namanya Intan. Iya, Mas Mirza. Mbak ini siapa ya Mbak? Saya anaknya Ustadz Hamzah. Baru pulang dari pesantren. Jadi selama ini saya ngajar di pesantren. Maaf Mbak Anissa, saya nggak tahu kalau Mbak Anissa ini putrinya Ustadz Hamzah. Kalau gitu saya panggil Ustazah aja ya. Jangan nggak apa-apa, manggil nama aja. Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa ya sama Bapak saya? Ini Intan lagi sedih. Biasanya kalau Intan sedih, kita suka ngobrol sama Ustadz Hamzah. Soalnya Ustadz Hamzah yang bisa nenangin Intan. Intan sayang, kamu kenapa sedih? Aku, Eyang ngelarang aku nemuin Mama. Padahal aku kangen sama Mama. Aku juga pengen minta maaf sama Mama sebelum bulan puasa. Oh gitu. Emang berkah ibu itu adalah berkah Allah. Ridho ibu itu ridhonya Allah.
Jadi sebaiknya Intan nemuin Ibu Intan ya. Bener, Kak. Tuh kan, Om. Ayo kita temuin Mama, Om. Iya tapi Intan. Udah, ayo, Om. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Ma, Ardi minta maaf ya. Iya sayang. Selama ini Ardi sering lawan Mama. Banyak kesalahan sama Mama. Tolong maafin semua dosa Ardi ke Mama. Mama udah maafin kamu kok sayang. Makasih, Ma. Oma. Tiara minta maaf ya. Kadang-kadang Tiara suka bikin Oma marah, bikin Oma sebel. Oma udah maafin kamu kok. Nah, Sayang, giliran kamu minta maaf sama Mama. Ngapain aku minta maaf sama Mama? Aku gak ada salah kok. Kurang ajar banget si Naila. Coba aja nggak ada Tiara, aku labrak dia. Sayang, besok itu puasa, jadi sekarang kita harus saling minta maaf dan memaafkan. Ayo minta maaf sama Mama. Mas, aku nggak mau ya minta maaf sama mama kamu. Mama kamu jahat kok sama aku. Benar-benar keterlaluan si Naila. Sayang, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu mertua kamu berarti orang tua kamu juga. Ayo minta maaf sama Mama. Mas, aku nggak mau ya minta maaf sama Mama. Aku kalau misalkan mau minta maaf ya sama Ibu lah. Ibu orangnya baik. Mama kamu jahat. Dan biasa kalau bulan puasa aku juga selalu minta maaf kok sama Ibu. Dan Intan juga selalu minta maaf sama aku. Sekarang Intan mana ya? Kok dia nggak datang? Intan mana ya? Pa, Mama kok nggak mau minta maaf sama Oma? Nggak apa-apa sayang. Kamu ngerti kondisinya Mama kan? Mama mungkin sekarang lagi nggak stabil. Tapi kalau Mama udah sembuh, pasti Mama mau minta maaf kan, Pa? Ya pasti. Ma, tolong maafin Naila. Mungkin dia sekarang lagi nggak stabil. Mama ngerti itu kan? Jadi masukin ke hati yang tadi. Ya udah, kalau gitu sekarang Papa mau jemput Tante Maya dulu ya. Udah, Pa. Ma, aku jemput Maya dulu ya. Iya, hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, gimana kalau sekarang kamu hias kamarnya Tante Maya? Ntar kalau pas dia pulang, pasti dia seneng. Yaudah, Mah. Tiara hias kamar Tante Maya dulu ya, Mah. Oke. Lihat aja nanti Naila. Kalau nggak ada Ardi dan Tiara, aku akan balas kamu. Terus. Aduh, kebelet tipis lagi gua. Assalamualaikum. Siapa sih yang ngetok?
jalanan itu ngapain sih kesini? Bi! Ya, ada apa? Itu si Intan datang. Kenapa satpam tuh nggak ada? Kok dibiarin aja dia datang? Kamu cari satpam cepetan, suruh usir dia, nggak boleh masuk sini. Baik, Nyonya. Loh. Neng Intan ngapain kesini lagi? Pak, aku mau ketemu Mama. Jadiin aku masuk ya, Pak. Nggak bisa, Neng. Kenapa, Bi? Pak, kata Nyonya Intan nggak boleh masuk, mendingan dia suruh pulang aja. Iya, gue juga tahu. Ini jadi urusan gue, tenang aja dah. Neng Intan tetap nggak boleh masuk. Sekarang lebih baik Neng pulang. Aku mohon Pak, sebentar aja. Kalau aku nggak boleh masuk, tolong panggilin aja mamaku dan suruh keluar. Masih ada nggak situ anak? Ya, Neng ngapain sih maksa? Udah pulang aja, Neng. Loh, denger kan? Sekarang Neng pulang lah. Lagian di rumah nggak ada siapa-siapa, kosong. Semua pada pergi. Pulang. Pergi kemana, Pak? Udah, nggak perlu tahu. Sekarang pulang, keluar. Kalau gitu aku mau nunggu aja ya, Pak. Terserah Neng lah. Mau nunggu kayak mau nggak. Anak jalanan itu masih ada di sana. Ternyata dia belum mau pergi. Tadi Om lihat Intan gak boleh masuk ya? Kurang ajar. Tega banget sih mereka. Anak mau ketemu sama ibunya aja nggak boleh. Ya udah Intan gak usah sedih. Biar Om ngomong sama satpamnya ya. Jangan, Om! Om, kata Pak Sapam, semua orang di rumah itu lagi pergi. Jadi kita nunggu di sini aja ya, Om. Pergi. Iya, Om. Ya udah kalau gitu Om temenin Intan ya. Iya deh, Om. Makasih banyak ya, Om. Aku nggak mau pulang sebelum ketemu Mama. Masih marah sama Mas? Mai, sebelum pulang kita ke kantin dulu yuk. Pasti Tante Maya seneng liat kamarnya dia aku. Oma lagi ngeliatin apa ya? Oma. Tante Maya udah pulang, Oma. Tante Maya belum pulang. Ini Oma lagi nungguin. Emang kapan pulangnya, Oma? Sebentar lagi juga nyampe di rumah. Kita tunggu aja ya. Sana ya. Ya. Intan, kamu di mana, Nak? Maafin Mama ya, sayang. Mama nggak bisa jagain kamu. Kamu di mana kok kamu nggak datang-datang? Eyang mau ngajarin kamu, ya? Nih, kan sebentar lagi puasa. Intan harus minta maaf sama Mama. Caranya dengan sungkem, ya? Sungkem itu artinya apa ya? Sungkem itu yang akan kasih contoh, Intan ikutin ya.
Iya, Eyang. Ikutin Eyang ya. Iya, Eyang. Ini yang namanya sungkem. Mama, aku minta maaf ya. Itu ya, Eyang. Iya begitu, anak pinter. Intan, kamu di mana? Kamu biasanya selalu minta maaf sama aku, tapi sekarang kamu nggak ada. Kamu di mana,